Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan light novel Kage no Jitsuryoku Sani Naritakute sebelumnya atau part 7. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Sebelumnya, Chid dan dua temannya baru saja mampir ke Mitsugoshi yang ternyata adalah perusahaan yang diciptakan oleh Shadow Garden. Dan gak malah yang mengelola perusahaan itu secara langsung dibantu oleh anggota baru yang belum lama direkrut oleh Alpha dan yang lainnya. Itu adalah cara Alpha dan yang lainnya memperluas pergerakan Shadow Garden dan supaya mereka bisa leluasa dalam bertindak untuk menghentikan pengikut Diabolos. Tentunya dengan adanya Mitsugoshi, jaringan informasi mereka juga semakin luas dan bisa menyusup ke setiap kota-kota besar dan juga lebih mudah mendekati kalangan bangsawan. Saat di perjalanan pulang, Chid mendengar suara bentrokan pedang dari jarak jauh dan pastinya ada orang yang sedang bertarung di sudut kota itu. Walaupun sekali Danpo tidak bisa mendengar apapun. Jadi Chid yang ingin mengeceknya pura-pura ingin buang air besar dan bilang pada kedua temannya kalau tidak bisa menahan itu. Mereka berdua pun mengerti dan mau meninggalkan Chid atau pulang ke asrama karena melihat ekspresi Chid yang sepertinya tidak bisa menahan itu. Tapi sekali Danpo bilang tetap mau menjadi teman Chid sekalipun Chid akan buang air di gang kota dan mereka tidak akan mengatakan itu pada siapapun. Setelah kedua temannya pergi, Chid mendekati lokasi pertarungan yang sedang terjadi di gang kecil yang cukup gelap. Ternyata itu adalah Alexia yang sedang melawan 3 orang dengan kostum hitam seperti Shadow. Seperti biasa, Alexia mengucapkan kata-kata seperti layaknya kesatria dan berniat menghentikan 3 orang di depannya. Tapi 3 orang itu terus mengucapkan kalimat yang sama, yaitu kami adalah Shadow Garden. Sampai akhirnya mereka pun bertarung. Walaupun Alexia sudah sangat berkembang, tapi melawan 3 orang sekaligus yang cukup kuat tentunya membuat Alexia sangat terpojok. Bahkan setelah beradu pedang cukup lama, Alexia mendapat tendangan kuat yang sampai mematahkan tulang rusuknya. Chid yang melihatnya dari kejauhan masih mengamati mereka. Dia malah berpikir apakah Shadow Garden sudah sangat terkenal sampai-sampai ada banyak orang yang menyamar dan ingin menjadi seperti mereka. Ya, Chid mikirnya kalau 3 orang itu mungkin sangat mengagumi sosok bayangan seperti Shadow. Dan mereka bertiga sampai rela cosplay seperti itu. Dalam hati sih dia merasa senang, cuma hal itu tidak bisa dibiarkan. Karena orang-orang itu seringkali melakukan penyerangan acak dan itu akan mencemari nama Shadow Garden. Saat itu, Alexia yang sudah terluka parah masih percaya diri bisa mengalahkan mereka dan tak lama kemudian dia berhasil membunuh salah satu dari mereka. Walaupun setelahnya dia semakin mendapat luka dari 3 orang lainnya karena satu teman mereka mulai muncul dan membantu mengalahkan Alexia. Bahkan tulang rusuknya yang patah sampai menembus paru-paru Alexia dan membuatnya semakin kesakitan. Jika dibiarkan sudah pasti Alexia akan terbunuh, tapi dia tetap menolak untuk mati dan mulai mengeluarkan sebuah pil dari sakunya. Mungkin itu adalah pil yang disita oleh Iris dari hasil penyelidikannya di fasilitas Ordo Diabolos sebelumnya. Dan di sini Alexia berniat memakainya karena dia sudah tidak punya kesempatan lagi untuk melawan dan berpikir kalau pil itu bisa memberikannya kekuatan untuk sementara. Daripada mati begitu saja. Untung saja sebelum Alexia memakainya, Chid yang sudah berubah ke bentuk Shadow dengan cepat langsung menusuk satu orang yang berniat menebas Alexia. Dan seperti biasa dia sambil mengucapkan kata-kata kerennya sehingga Alexia yang melihatnya semakin terpukau. Dengan cepat 2 orang yang masih belum terluka segera melarikan diri dan Shadow berniat mengejarnya, tapi Alexia langsung memanggilnya dari belakang. Lalu Alexia memperkenalkan dirinya dan mengatakan apa yang kau perjuangkan dan siapa yang kau lawan. Apakah kau akan menjadi ancaman bagi kerajaan Midgar? Shadow menjawab, ketidaktahuan adalah yang terbaik untukmu. Tapi Alexia berniat menyangkal itu walaupun kata-katanya langsung dipotong oleh Shadow dan bertanya pada Alexia, jika aku menentang kerajaan lalu apa yang akan kau lakukan? Alexia sempat terdiam mendengar itu karena dia paham kekuatan Shadow sangatlah mengerikan dan Alexia tidak ada apa-apanya. Tapi dengan berani, Alexia tetap mengatakan jika seperti itu, kau pasti mengincar kakakku dan aku tidak akan membiarkan itu. Atau dirinya akan melawan Shadow. Walaupun Alexia tahu kekuatan Shadow dan tidak mungkin untuk melawannya, tapi Alexia bilang, suatu hari nanti pasti aku akan... Dan Shadow meneruskan kata-kata Alexia yaitu membunuhku. Sambil melihat sosok Shadow yang semakin menghilang di kegelapan, Alexia mengatakan, ya itu benar.
Setelah itu, Alexia hampir tidak bisa mempertahankan kesadarannya dan perlahan jatuh pingsan, tapi tak lama kemudian, Iris sampai di tempat itu dan sempat menahan tubuhnya. Lalu Iris yang panik segera menolongnya dan membawanya pulang, walaupun Iris sempat melihat adanya pil merah yang tadi berniat Alexia makan. Di tempat lain, Shadow berhasil mengejar 2 orang sebelumnya dan tentu mereka sangat panik. Tapi tiada ampun bagi mereka dan tanpa basa-basi Shadow langsung mencincang 1 orang itu. Namun di saat Shadow berniat membantai yang satunya, tiba-tiba Nu datang dan menghampirinya. Lalu Nu mengungkapkan kekagumannya pada Shadow yang dengan cepat berhasil menemukan mereka. Tapi Nu memohon untuk menyerahkan sisanya karena Nu ingin mengoreksi informasi dari 1 orang itu yang masih hidup. Shadow pun menyerahkan sisanya pada Nu dan segera pergi dari tempat itu. Lalu pria hitam yang merasa punya kesempatan dengan cepat menebas Nu dengan pedangnya, tapi tanpa dia sadari gerakan cepat Nu telah memotong jari-jari di tangannya. Tentu pria itu sangat kesakitan, namun Nu malah semakin menyiksanya dengan wajah yang sangat menakutkan. Nu bilang, "Aku tidak sebaik Shadow sama, jadi jangan kira kau akan mati dengan cepat." Ternyata di balik sikapnya yang sangat ramah, Nu bisa menjadi sangat menakutkan seperti itu. Lalu di keesokan harinya di jalan utama ibu kota, ada beberapa mayat yang sudah tergantung dengan kondisi yang sangat mengerikan. Di perut mayat itu juga tertulis, takdir orang-orang bodoh. Dan di tempat lain atau di kamarnya, Alexia yang masih belum pulih sedang ditemani oleh kakaknya yaitu Iris. Iris paham kalau insiden penyerangan sebelumnya dilakukan oleh orang-orang yang meniru Shadow Garden. Tapi walaupun begitu, Iris belum bisa memastikan siapa saja yang dilawan oleh Shadow Garden. Apakah hanya Ordo Diabolos atau mereka juga berniat melawan kerajaan? Dan organisasi seperti apa mereka? Cuma Iris yakin mereka punya kekuatan yang luar biasa, dan Iris juga teringat dengan Alpha yang sangat meremehkannya. Sejauh ini Iris terus melakukan penyelidikan terkait Diabolos dan melacak jejak mereka karena dari situlah Iris berpikir bisa menemukan petunjuk mengenai Shadow Garden. Dulunya Iris hanya berpikir kalau pengikut Diabolos cuma agama yang normal, tapi ternyata ada banyak hal di dalamnya yang belum Iris ketahui. Dan sepertinya banyak kejahatan yang mereka lakukan selama ini. Pasukan Crimson yang baru dibentuk oleh Iris hanya berjumlah 8 orang karena Iris tidak mendapat anggaran dari kerajaan atau para bangsawan di dalamnya. Jadi Iris mendanai pasukan itu secara pribadi. Di sini Alexia jadi berpikir, apakah Ordo Diabolos tidak hanya menyusupi para kesatria, tapi juga orang-orang penting di kerajaan. Iris juga berpikir ada kemungkinan itu, tapi mereka tidak punya bukti apapun, jadi Iris belum bisa memastikannya. Di sini Alexia juga bilang akan membantu Iris dalam mendanai pasukan Crimson-nya, walaupun Iris bilang itu tidak perlu dan fokus Alexia saat ini hanya perlu memulihkan kondisi tubuhnya saja. Tapi dengan pelan Alexia mengatakan mungkin seharusnya kita tidak melawan Shadow. Iris paham Alexia mengatakan itu karena menganggap kekuatan Shadow tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Dan Alexia juga sudah menceritakan mengenai skill Shadow yang bernama M Atomic sebelumnya guys. Tapi Iris tetap tidak mempercayai itu dan menganggap kalau cahaya di langit malam saat itu adalah efek dari sebuah artefak yang terbakar dan membuat ledakan yang sangat dahsyat. Dia berpikir Alexia sedang terluka dan kelelahan sampai berhalusinasi. Karena bagi Iris, itu adalah kekuatan yang tidak mungkin bisa dicapai oleh seorang manusia. Lalu di keesokan harinya, Chit bersama 2 temannya seperti biasa sedang melakukan hal-hal yang cukup konyol di sekolah. Sebelumnya kan mereka sudah berhasil membeli coklat yang sedang populer di Mitsugoshi, apalagi mereka mendapatkan kualitas yang paling enak. Nah, Skull dan Po berniat menggunakan coklat itu sebagai hadiah untuk mendapatkan wanita yang sedang mereka incar. Karena untuk mendapatkan coklat itu sangat susah, apalagi semua murid menginginkannya. Pastinya Chit juga ikut saja dengan mereka. Kebetulan saat itu Skull sedang mengincar wanita cantik dari Akademi Sains yang merupakan kakak kelas mereka dan sudah lama dia membuntuti gadis itu. Tapi Skull niat parah sih. Dia bahkan sampai mencari semua informasi yang terkait dengan gadis itu, seperti makanan favoritnya, nomor kamar asrama dan kamar mandi yang biasa dia gunakan, lalu ukuran sepatu dan bau kakinya, dan juga warna celana dalamnya. Walaupun ya setelah Skull memulai rencananya, dia malah menuduh Skull sebagai penguntit dan menolaknya mentah-mentah. Begitu juga dengan Po. Hanya tinggal Chit yang belum memberikan coklatnya pada wanita yang dia incar. Kebetulan saat itu ada wanita yang sedang berjalan di sampingnya dan Chit memberikan coklatnya padanya. Itu hanya ngasal aja sih daripada terlibat masalah yang tidak perlu seperti Skull dan Po.
Setelah memberikan coklatnya, Chit pun langsung pergi tanpa mengatakan apapun. Cuma wanita yang diberi coklat oleh Chit baru kali itu dia menerima hadiah dari murid lain karena dia tidak punya teman satupun. Dan memang hidupnya selalu fokus pada penelitiannya yang sedang dia kerjakan atau bidang yang dia jalani. Ya, wanita itu adalah Sherry Barnett. Lalu di ruang penelitiannya, Sherry terus mengamati coklat itu dan berpikir sebenarnya benda apa itu. Kenapa anak laki-laki itu memberikan padanya? Tak lama kemudian Lutheran mendekati Sherry dan memberitahu kalau itu adalah cemilan yang disebut sebagai coklat dan hampir semua gadis di akademi sedang ramai membicarakannya. Bahkan kata mereka jika kau mengantri dari pagi juga belum tentu bisa mendapatkan coklat seenak yang sedang Sherry pegang. Jadi mungkin dia memberikan itu sebagai hadiah untukmu. Lalu Sherry bilang, aku bahkan tidak kenal dengan anak laki-laki itu. Lutheran menjawab mungkin itulah yang disebut sebagai cinta dalam pandangan pertama. Dan apakah kau sudah memberikan jawaban pada anak laki-laki itu? Mendengar itu pipi Sherry langsung memerah karena itu hal yang sangat baru baginya. Tapi Lutheran menasihati Sherry untuk jangan terlalu fokus pada penelitiannya saja. Setidaknya berusahalah berinteraksi dengan murid lain dan merasakan kehidupan sekolah, pasti itu sangat menyenangkan. Lalu di sini mereka mengalihkan pembicaraan dan Sherry menduga kalau artefak Leontin punya kode unik yang mungkin digunakan oleh suatu negara atau organisasi kuno. Dan Sherry yakin bisa memecahkan kode itu atau dirinya akan berusaha semaksimal mungkin. Mendengar pencapaian dan kemampuan Sherry, Lutheran bilang teringat dengan ibu Sherry yaitu Lucrea dan dia juga peneliti yang sangat hebat. Namun dia sudah meninggal dan saat itu dia juga sedang meneliti sesuatu. Jadi sebenarnya Sherry itu hanyalah anak angkat Lutheran yang sudah dia rawat dari dulu. Lalu Lutheran bertanya di mana artefak Leontin itu saat ini. Sherry menjawab artefak itu sedang dijaga oleh dua penjaga yang dikirim oleh Iris, tapi kalau Sherry membutuhkannya dia hanya perlu meminta pada mereka. Di sini tiba-tiba Lutheran batuk parah dan mungkin dia sedang menderita suatu penyakit. Tentu Sherry yang khawatir langsung menyuruhnya untuk istirahat. Setelah itu Lutheran bilang ada tawaran dari perguruan tinggi Laugus yang merupakan sekolah untuk siswa berbakat di luar negeri dan mereka menawari Sherry apakah mau belajar di sana atau tidak. Karena bakat Sherry sudah sangat diakui. Cuma Sherry tidak mau meninggalkan ayah angkatnya apalagi kondisinya seperti itu. Dia akan tetap di situ sambil merawat Lutheran sampai kondisinya membaik. Setelahnya mereka berdua berbincang sambil menghabiskan coklat enak yang diberikan oleh Chit. Di lain hari dan di tempat lain, Chit baru saja akan pulang ke asrama, cuma tidak bersama kedua temannya dan hanya jalan sendirian. Tiba-tiba dia berpapasan dengan wanita yang tampak seperti murid biasa dengan kacamata dan pakaian yang tidak mencolok. Mungkin dia adalah kakak kelas, tapi jika melihatnya secara teliti, orang lain akan tahu kalau dia sangat cantik. Begitulah yang Chit pikirkan. Tak lama kemudian gadis itu memanggilnya dan setelah mendengar suaranya, Chit sangat kaget kalau ternyata gadis itu adalah Nu. Bahkan Chit sendiri sangat kagum dengan perubahan penampilannya, dia terlihat sangat berbeda. Nu bilang ini adalah penyamaran supaya bisa membaur di akademi, tapi Nu meminta Chit untuk merahasiakannya dari Nona Gama. Karena jika Gama tahu Nu menemui Chit di siang bolong, pasti dia akan sangat marah. Akhirnya mereka berdua pun mencari tempat duduk untuk ngobrol bersama. Dulunya Nu adalah putri dari keluarga bangsawan dan harusnya punya masa depan yang sangat cerah. Tapi semua itu sudah lenyap dari kehidupannya akibat kutukan kerasukan yang dia derita, bahkan keberadaannya sendiri telah dihilangkan dari sejarah. Jadi seolah Nu sendiri tidak pernah ada dan tidak pernah lahir di keluarganya. Kalau semua itu tidak pernah terjadi, harusnya Nu saat ini sedang menjalani kehidupan sekolah yang sangat menyenangkan dan mungkin dia adalah kakak kelas Chit. Dalam hati sebenarnya Nu juga merasa iri saat mengamati kehidupan di akademi itu. Sambil bertanya-tanya berapa banyak temannya yang masih mengingatnya. Mungkin berjalan-jalan di akademi sambil membaur dengan mereka lalu bertemu dengan Chit dan ngobrol bersama itu untuk mengobati rasa kangennya pada masa-masa muda yang harusnya dia jalani. Walaupun ya saat ini dia sudah punya banyak rekan yang akan selalu berjuang bersamanya dan tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Dan juga sedang menggunakan identitas dan penampilan yang sangat berbeda supaya bisa membaur dan mencari informasi dari kalangan bangsawan. Melihat Chit yang kagum dengan penampilannya, Nu bilang, aku lumayan ahli dalam merias wajah dan kebetulan wajahku juga hambar jadi mudah untuk merubah penampilannya. Tapi tetap saja bagi Chit penampilan Nu sangat berbeda.
Kalau sedang menjadi pelayan Mitsugoshi, dia seperti wanita yang sudah dewasa. Jadi Chit bertanya berapa umur Nu yang sebenarnya. Tapi Nu menjawab, itu rahasia. Lalu di sini Nu mengalihkan pembicaraan dan melaporkan mengenai insiden sebelumnya. Jadi setelah menyiksa pria hitam sebelumnya, Nu tidak mendapatkan informasi apapun karena mereka sudah dicuci otak terlebih dahulu. Namun melihat dari karakteristiknya, Nu yakin kalau mereka adalah anak ketiga di organisasi Diabolos. Jadi organisasi Diabolos punya sebutan sendiri untuk anak-anak yang mereka didik dari kecil dan menjalankan misi untuk mereka, yaitu anak pertama, kedua, dan ketiga, atau sebut saja sebagai generasi. Semua anak-anak itu dulunya sudah menjalani latihan yang sangat brutal sambil diberi obat-obatan untuk menaikkan kekuatan mereka dan juga sudah dicuci otak. Mereka yang disebut sebagai generasi ketiga adalah yang paling lemah dan hanya ada untuk dikorbankan. Tapi setidaknya kekuatan mereka setara dengan kesatria biasa. Lalu yang kedua masih lebih kuat dan punya mental yang stabil setelah melalui latihan dan pengobatan. Dan untuk yang pertama dikatakan sebagai pejuang terhebat, apalagi untuk mereka yang diberi nama oleh organisasi jauh lebih kuat. Bahkan beberapa dari mereka ada yang sampai punya gelar dan mendapat posisi di salah satu 12 kursi Diabolos. Namun di sini Nu tidak menjelaskan detail itu pada Chit karena Nu berpikir itu adalah pengetahuan umum di Shadow Garden dan tidak perlu menjelaskannya pada Shadow. Walaupun ya Chit belum tahu itu. Dan semua informasi itu didapat dari salah satu anak pertama yang saat ini sudah bergabung dengan Shadow Garden. Jadi insiden penyamaran Shadow dan semua penyerangannya adalah ulah mereka dengan tujuan untuk memancing Shadow Garden keluar. Tapi Nu bilang itu bukan satu-satunya tujuan mereka. Karena beberapa hari lalu Shadow Garden mengonfirmasi adanya anak pertama di ibu kota walaupun keberadaannya saat ini belum diketahui dan apa tujuannya. Bahkan dia salah satu yang punya nama yaitu Rex si pemberontak gila. Setelah membicarakan hal itu, Nu dan Chit sempat bergandengan tangan sambil berjalan berdampingan lalu berpisah ke tempat mereka masing-masing. Itu adalah permintaan Nu yang cukup maksa sih, tapi walaupun sesaat Nu merasa sangat senang dan dia membayangkan seperti itulah masa depan yang seharusnya dia dapatkan. Kalau Gamma tahu mungkin dia akan sangat marah karena Gamma dan anggota utama saja tidak berani meminta Chit sampai seperti itu. Kecuali Alpha yang sudah sangat lama hidup dengan Chit atau Delta yang tidak punya keanggunan. Sehingga cerita beberapa hari telah berlalu dan saatnya bagi Chit untuk mengikuti babak kualifikasi di Festival Busin. Awalnya kan dia tidak tertarik untuk itu, tapi Chit berubah pikiran dan berniat menampilkan pertunjukan paling memukau dari seorang karakter paling biasa saja di akademi. Bahkan dia sampai berlatih dan sudah menguasai 48 teknik yang siap dia gunakan. Tapi bukan untuk tujuan menang, melainkan supaya orang lain melihat Chit Kageno dibantai habis-habisan oleh lawannya. Dia juga sudah menyiapkan banyak kantong darah untuk memaksimalkan tekniknya itu. Kebetulan lawan yang akan dia hadapi adalah ketua OSIS saat ini yaitu Rose Oriana yang merupakan putri kerajaan Oriana. Kalau dulu yang dianggap murid terkuat adalah Iris dan kalau saat ini adalah Rose karena Iris sudah lulus. Tentu semua penonton bersorak untuk mendukung Rose dan tidak ada yang mengharapkan Chit untuk menang. Lalu begitu pertandingan dimulai, Chit yang tidak sabar menunggu serangan dari pedang tipis Rose Oriana. Tak lama kemudian Rose memulai teknik serangannya dan begitu juga dengan Chit yang pura-pura terlempar akibat serangan Rose. Lalu dengan cepat dia merobek kantong darahnya dengan wajah yang sangat bahagia. Tapi tentu tidak ada yang bisa melihat gerakan itu dan semua orang melihatnya Chit terkena serangan langsung dari pedang Rose. Cukup lama Chit terlempar, terjatuh dan berdarah-darah walaupun sebenarnya dia tidak terluka sama sekali. Tapi semua orang yang melihat itu malah ngeri sendiri termasuk Rose Oriana. Dia sampai berpikir kenapa Chit bisa sampai terluka separah itu dan kenapa dia masih terus berdiri. Tapi setelah beberapa lama Rose mengakui tekad Chit yang sangat kuat dan dia berpikir mungkin Chit punya tujuan kuat untuk memenangkan pertarungan itu. Karena Chit selalu bangkit dan sorot matanya tidak menunjukkan ketakutan. Ya sebenarnya dia malah bahagia. Seiring berjalannya pertandingan, para penonton mulai tidak kuat melihat semua luka Chit dan menganggap itu terlalu berlebihan. Bahkan Rose sendiri sampai menghormati tekad Chit yang tidak mau menyerah. Saat itu semua darah Chit sampai bercacaran di arena pertarungan karena mungkin dia punya banyak stok. Dan setiap kali menerima serangan dia akan terlempar sangat jauh, bahkan sampai membentur dinding arena dengan cukup keras. Sampai akhirnya sang wasit terpaksa menghentikan pertarungan itu dan menetapkan Rose sebagai pemenangnya karena dirasa sudah terlalu berlebihan.
Tapi di sisi lain, Cheat yang kaget belum mau menyerah karena dia masih punya 33 teknik yang belum ditunjukkan. Ciri setidaknya jika sudah menunjukkan semua teknik supernya, baru Cheat akan kalah dengan luka yang sangat tragis. Begitulah rencana awal dia guys. Walaupun itu saja penonton yang melihatnya sudah merasa sangat ngeri. Setelahnya Cheat dibawa ke ruang perawatan, tapi tak lama kemudian dia melarikan diri dari tempat itu. Karena jika sampai dirawat nanti bisa ketahuan soalnya Cheat sama sekali tidak mendapat luka. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.